Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam semua aktivitasnya. Balik lagi nih di channel kebanggaan kita semua, Kajian Online. Teman-teman, sejumlah tokoh nasional ikut mengomentari soal isu pemakzulan wakil presiden kita, Mas Gibran Rakabuming Raka. Tokoh-tokoh besar ini pun menyampaikan pandangannya yang 180 derajat berbeda dengan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan purnawirawan padahal tidak terdaftar dalam organisasi purnawirawan resmi yang diakui oleh negara. Jumlah tokoh ini adalah mantan presiden ke-7 yang juga ayah dari Mas Gibran, Bapak Joko Widodo. Selanjutnya ada Mayor Jenderal Purnawirawan Bapak Komarudin Simanjuntak. Di sini adalah PLT Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Jadi kalau yang satu ini mengomentari sebagai ayahnya, bagaimana ini anaknya yang akan dikudeta, bagaimana respon Pak Jokowi. Selanjutnya ini Mayor Jenderal Komarudin Simanjuntak mengomentari soal ada sekelompok yang mengatasnamakan purnawirawan yang ingin melakukan pemakzulan atau kasarnya yang mengkudeta wakil presiden kita Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena sejatinya gak bisa teman-teman, hanya ada 103 orang, misalnya ini jenderal mengatasnamakan kami mewakili seluruh purnawirawan TNI Polri se-Indonesia mendesak menuntut Gibran Rakabuming Raka turun atau dipecat dari jabatannya sebagai wakil presiden. Kan itu nggak bisa. Hanya berapa persen yang kemarin hadir teman-teman dalam acara tuntutan, 8 tuntutan yang menghebohkan publik kemarin. Salah satu tuntutannya adalah memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai wakil presiden. Nah, jadi di sini teman-teman, PLT Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI yang khususnya ini Angkatan Darat Bapak Komarudin Simanjuntak membantah klaim sepihak yang kemarin diungkapkan oleh salah seorang purnawirawan jenderal soal seluruh purnawirawan ini mendesak menuntut Mas Gibran untuk mundur. Nah, biar lebih lengkap kita simak satu persatu saja informasinya dari mulai komentar dari Presiden Joko Widodo dan juga ini Mayor Jenderal Purnawirawan Bapak Komarudin Simanjuntak. Kita simak teman-teman video selengkapnya. Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat. Lihat Pak. Welcome back to Solo, Pak. Selamat datang di kota Solo, Pak. Olehnya dari Vatikan apa, Pak? Kita dengerin dulu ya teman-teman. Pak Jokowi terkait pemakzulan Mas Gibran itu tanggapannya seperti apa? Pak ada Iya, itu sebuah aspirasi, sebuah usulan ya boleh-boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari purnawirawan dari TNI, itu tanggapannya gimana, Pak? Nah ya, boleh-boleh saja, itu kan aspirasi dalam negara demokrasi ya, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak, dengan adanya usul pemanggilan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. Kalau Mas Gibran sendiri yang dinilai menyalahi konstitusi, Pak? Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh para Ya itu semuanya kan sudah berproses semuanya. Sudah ada gugatan berapa kali. Tapi prosedur pemakzulan sendiri itu seperti apa, Pak? Ya semua orang kan juga sudah tahu prosesnya, harus lewat MPR, harus lewat MK, kembali lagi ke MPR. Saya kira proses konstitusinya seperti itu. Dan mungkin alasan yang paling tepat atau alasan yang mendasar pemakzulan itu menurut Bapak apa nih, Pak? Sebenarnya Ya kan kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lainnya sesuai konstitusi aja.
dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Sudah komunikasi dengan Mas Gibran, Pak? Ada. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Presiden ke-7 Republik Indonesia sekaligus ayah dari Mas Gibran Raka-Buming-Raka, Bapak Joko Widodo, yang mengomentari soal isu pemakzulan anaknya atau Wapres Gibran. Di sini Pak Jokowi ya menjawab dengan ya politis, teman-teman. Ya teman-teman, di sini Pak Jokowi menjawab dengan kenegarawan. Ya teman-teman, di sini Pak Jokowi menjawab sesuai undang-undang dan konstitusi. Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa Gibran itu adalah pemimpin Indonesia hasil Pilpres 2024, hasil pemilu, dan disahkan oleh KPU, dilantik oleh MK, teman-teman. Dilantik oleh MPR, DPR, dan ini tentu legitimasi yang sangat kuat dari rakyat. 58% rakyat memilih Prabowo Gibran untuk memimpin Indonesia. Jadi tidak bisa hanya digulingkan dengan opini-opini liar yang mencoba dibangun oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan purnawirawan. Dan hari ini teman-teman, kita juga bakal lanjut dengarkan ini pernyataan dari Bapak Komarudin Simanjuntak. Ini purnawirawan asli loh teman-teman, bukan lagi abal-abal yang kemarin mengatasnamakan purnawirawan tapi cuma 103 orang. Ini purnawirawan seluruh angkatan TNI, Angkatan Darat. Jadi bukan cuma 1, 2, 3 ribu tapi mungkin jutaan ya. Kita simak dulu teman-teman video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pagi ini saya selaku Ketua Pelaksana Tugas Ketua Umum PPAD akan menjawab beberapa pertanyaan sekitar tentang perkembangan yang terakhir yang ada kaitannya dengan halal bihalal purnawirawan. Beberapa hari yang lalu banyak teman-teman wartawan yang bertanya mengapa Ketua Umum PPAD tanggal 30 sore datang ke istana. Saat ini saya jelaskan kepada semua masyarakat bahwa kehadiran Ketua Umum PPAD dan segenap pengurus itu didampingi oleh Ketua Panitia Halal Bihalal dan Wakil Ketua Panitia Halal Bihalal. Kebetulan Ketua Panitianya adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dodi Wijanarko dan Wakil Ketuanya adalah Mayor Jenderal TNI Joni Lumantowit. Nah, pertanyaannya, pada 2 minggu sebelum tanggal 30, panitia yang ditandatangani oleh Ketua Umum membuat surat permohonan kepada Presiden RI untuk dapatnya menerima pengurus dan panitia halal bihalal beraudiensi. Jadi 2 minggu yang lalu. Setelah itu tanggal 29 sore saya ditelepon Presiden berkenan menerima audiensi tanggal 30 pukul 15.00, sehingga kami melalui protokol sudah hadir 60 menit sebelum jam J, yaitu jam 3 sore. Diterima oleh Presiden, dan pada saat diterima oleh Presiden di ruang kerja Presiden, pengurus hanya memaparkan kapan pelaksanaan halal bihalal, tempatnya di mana, kemudian yang diundang jumlahnya berapa, siapa saja. Ini yang kami jelaskan, sehingga pada saat itu paparan adalah saya selaku Ketua Umum PLT, Ketua Panitia Letnan Jenderal Dodi, dan salah satu adalah mantan Kasat Jenderal TNI Purnawirawan Agus tadi. Kami paparkan sehingga beliau berkenan untuk hadir dan dilaksanakan nanti pada tanggal 6 di Balai Kartini Jalan Gatot Subroto, tepatnya jam 10 pagi. Kami paparkan undangan pada saat itu jumlahnya adalah 1.200 orang, terdiri dari 1.000 purnawirawan TNI Polri, 200 KBT, dan 200 keluarga besar tentara ini. Di dalamnya ada Menko Kabinet Merah Putih, ada Menteri, ada Gubernur, ada Bupati, ada Wali Kota, ada anggota DPR, dan juga di dalamnya adalah
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengkubuwono 10, insya Allah mudah-mudahan pada hari yang ditentukan beliau berkenan hadir. Itu yang kami jelaskan, sehingga kami menyampaikan maksud dan tujuan halal bihalal. Kami sampaikan kepada beliau bahwa halal bihalal yang dilakukan oleh PPD bukan kali pertama, tetapi sudah sering, karena setiap selesai Idul Fitri berselang kemudian 2 minggu 3 minggu kita akan melaksanakan halal bihalal. Jadi ini sebenarnya yang mengapa kami dipanggil ke istana, supaya teman-teman wartawan tidak bertanya, para senior tidak bertanya, kemudian masyarakat tidak bertanya. Itulah yang didiskusikan. Lain dari halal bihalal, tidak ada yang kami bicarakan di sana. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan juga pernyataan lengkap dari Bapak Komarudin Simanjuntak. Ini Purnawirawan Mayor Jenderal Persatuan TNI Angkatan Darat. Jadi sudah dijawab ya teman-teman, bahwa Purnawirawan tidak punya agenda untuk melakukan kudeta, apalagi memakzulkan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Itu semua ada bergerak desain teman-teman, ada memang komplotan ini gembong yang memang sengaja ingin membuat rusuh, membuat rakyat Indonesia ini gaduh. Jadi sudah dijelaskan ya, Pak Prabowo juga menolak ini tuntutan memakzulkan wapres kita Mas Gibran. Purnawirawan ini Persatuan Purnawirawan juga membantah klaim bahwa Purnawirawan bermain politik. Selanjutnya ini Pak Jokowi juga mengomentari santai soal ini, bahwa ya Mas Gibran, Pak Prabowo itu adalah hasil pilpres, adalah pemimpin hasil jalur konstitusi yang sah, dilindungi oleh undang-undang dan juga dipilih oleh mayoritas 58% rakyat Indonesia. Gimana menurut Anda, setuju gak sih dengan statement saya barusan? Dan apa ini hukuman yang paling cocok buat para pemakar, para pemberontak ini? Apakah hukuman seumur hidup atau mungkin hukum yang lebih berat? Tulis nih teman-teman pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.